Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyati Kiai Hasyim Asy'ari Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu semua saja yang kami hormati, tidak terkecuali. Mohon maaf mungkin tidak mengurangi rasa takzim kami tidak sebut satu persatu. Sekali lagi yang kami hormati kepada seluruhnya saja yang hadir. Alhamdulillah malam hari ini PJNU mengunjungi desa ke-39. Ini adalah desa ke-39 tadi di desa Kalibaru Wetan. Kebetulan di Kalibaru Wetan itu bersama dengan PWNU Jawa Timur. Mestinya PWNU Jawa Timur juga bisa hadir di Banyuanyar ini, tetapi karena almarhum Kiai Hasyim Wahid itu mau dimakamkan di Genanyar, sementara yang hadir tadi adalah pengasuh pondok pesantren Genanyar. Jadi tadi terpaksa harus undur setelah acara di Kalibaru Wetan. Mestinya jadwalnya memang sampai ke Banyuanyar. Saya minta bantuan bacaan surat Al-Fatihah untuk Kiai Hasyim Wahid. Al-Fatihah. PJNU hadir di Banyuanyar ini bersama dengan Rois Suriah Kiai Zainullah Marwan beserta juga jajaran Suriah yang lain. Ada Kiai Muafiq Amir Kebun Bejo, ada Kiai Masruhin Abah Hidayah Setail, ada Kiai Abdillah Mukhtar Jinisari beserta teman-teman pengurus Tanfidiyah. Bersama kami pula Ketua Ma'arif yang baru Mas Zaki, ada juga Lazisnu cabang, ada juga rumah sakit hadir. Oh, cacat. Ini ku yang paling barat itu Ketua Lazisnu cabang Mas Imron.
Utara. Maksudnya utara. Yang paling terus yang kedua Ma'arif yang paling kiri berarti. Itu Mas Akif, beliau Mas Agus sama sinten Mas Agus. Didi ya. Nah, terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Pun di Kepala Desa ini. Di sini ada Pak Kades. Dimohon dengan segala hormat. Monggo. Terima kasih Pak Kades, jenengan sudah luar biasa membantu PCNU, mau menerima kita dan banyak membantu terselenggaranya total acara ini. Matur nuwun yang banyak. Sekali lagi matur nuwun yang banyak. Di Desa Banyuanyar ini itu rantingnya yang saya dapat terima catatan dari Ketua MWC Haji Hasim itu ada 7. Sopoteso ini kegiatan PCNU datang ke desa masing-masing se-Kabupaten Banyuwangi sejumlah 218 desa dan kelurahan. 217. Nah ini baru dapat 39, besok siang di Kebaman itu di Sukonatar itu desa ke-40. Jadi kegiatan kita ini mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ba'da Jumat, Sabtu siang, Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu sore, terus begitu sampai coplak semuanya. Ini sih nggak ngerti Jawa, sampai coplak semuanya. Nah, PCNU berharap mari kita ber-NU sampai gak kroso. Mari ber-NU sampai tidak merasakan apa-apa. Dilem yo gak kroso, dipaido yo gak kroso. Jadi kita di NU sampai mati rasa. Sampai mati rasa. Artinya kita tidak peduli dilem atau kita dicaci atau diolok-olok, dibully misalnya, kita nggak urus. Wa ma'alaina illal balagh, kita pokoknya menyampaikan sesampai-sampainya, kita sampaikan sesampai-sampainya. Urusan orang mau gimana kita sudah tidak peduli. Jadi ber-NU sampai mati rasa. Artinya yuk kesel yuk gak dirasa nih, pokoknya gak kroso lah, pokoknya gak kroso. Ranting Banyuanyar, mana ketuanya? Ranting Banyuanyar Tengah. Oh masa double 2? Oh, kerajaan mana? Kerajaan Banyuanyar Tengah. Sing iki kok bingung aku ya. Oleh sing ngacung pancet loh. Kan bingung aku ya. Masa wong siji nanggung rong ranting. Oh, Bicak Madura. Ranting kerajaan Kak Mah. Ketuanya Kak Mah. Oh. Bener kerajaan. Iya. Terus Banyuanyar Tengah.
Banyuanyar tok. Ranting curah leduk. Ranting lekap murbay. Apa murbay bahasa Inggris? Aneh tulisannya murbay. Oh ini lho. Murbay atau baimur. Mana ini ketua rantingnya? Hah? Apa? Maksudnya almarhum? Hah? Rantingnya mati. Pengurusnya ada. Mana? Sini Pak. Sini Pak. Sini Pak. Sini. Sini Pak. Maju. Lekap Barat. Lekap Timur. Saya ingin tanya sekarang muslimat di Banyuanyar berapa? Apa sesuai jumlah ranting NU? Nah, 1, 2. Ranting manaan Bu? Banyuanyar 1 dan ranting Banyuanyar 2. Muslimat Banyuanyar 1, Muslimat Banyuanyar 2. Perasaannya ada apa enggak Bu? Ini kan bermain di alam maya sudah. Perkiraan ini kan ada apa enggak sebenarnya? Hakikatnya. Begini Bu, sebenarnya muslimat ranting muslimat yang ada di Banyuanyar ini masih belum dilantik, masih baru. Iya, ada apa-apa, walaupun nggak dilantik, kok ada pengurusnya. Walaupun dilantik, nggak ada pengurusnya ya sama saja. Mana sekarang pengurusnya mana? Pengurus Banyuanyar 2. Iya. Mana coba? Mana? Yang sudah terpilih. Dilantik kan sudah terpilih. Niku Gus. Mana? Sini Bu. Sini. Dan naik. Sahabat tinggi oleh. Ngereng. Duduk. Berarti ini tahu salah tokar. Ini dari sekian yang ada nih di pengurus PCNU itu yang Telok Lemak 2, Ki Muafik dan saya. Jadi kita sama-sama suku bangsa, sesama suku bangsa Madu. Fatayat sama 2 juga. Fatayat 1, Fatayat 2. Fatayat 1 mana? Fatayat 2 Ikatan Pelajar NU. Ibnu. Mana? Ibnu. Ketuanya. Ranting apa PAC? Berdiri. Biar kelihatan. Ranting apa PAC? Asli. Ikatan Pelajar Putri. Berdiri. Mana? Sekolah apa, Mbak? Sekolah apa? Oh, kuliah cocok. Ya, masih pelajar lah. Ansor. Ranting asli. Ranting sini. Ranting Banyuanyar. Ansor apa kegiatannya? Apa
kegiatannya? Maju aja. Ngopi bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah langsung dijawab. Salam cukup saya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ranting Ansor di Banyuanyar adalah sudah berjalan. Kalau nggak ada khobarnya. Adapun kegiatan ranting Ansor adalah gitu ya. Jadi lengkap mubtada khobar ya. Terus. Kegiatan rutin setengah bulan sekali, Ya. di mana kegiatan rutin itu diisi dengan sholawat, diisi dengan tahlil, dan juga membaca Asmaul Husna. Yang ikut dari semua sahabat ranting Ansor Banyuanyar 40. Bagus. Yang aktif insya Allah kurang lebih setiap pertemuan 30-an. Oh ya paham. Yang aktif setiap Yang pertemuan aktif rutinnya 30. Pengurusan. Terus ini yang 40 apa? Yang secara anggota keseluruhan di Banyuanyar 40. Cocok. Muslimat apa Bu kegiatannya? Yang bendera muslimat dijadikan di Untuk saat ini ya itu mengadakan pertemuan rutin setiap seminggu sekali. tidak apa kan dengan Bu kan? Tidak apa kan dengan kan? Enggak. Oh, enggak biasa saja. Kenapa Bu? Pripun? Bagaimana? Mengadakan pertemuan rutin setiap seminggu sekali. Berapa yang ikut Bu? 100. Oke. Banyuanyar selanjutnya apa kegiatannya Bu? Sama juga kegiatannya dalam 1 minggu 1 kali. Seminggu sekali. Yang ikut berapa? 57. 50. Kok persil? Apa dicatat kok ada lebihannya 7 itu loh? Arisan. Oh cocok. Bener le arisan mesti sesuai ambek sing. Cocok. Makanya ranting lengkap pengajian rutin setiap minggu. berapa yang ikut? 32. Bagus, cocok. Terus apa lagi kegiatannya? Bakti sosial, santunan anak yatim dan kaum duafa. Oh iya, yang melibatkan orang banyak yang saya tanya. Monggo. Jenengan apa kegiatannya? Untuk kegiatan ranting Juraletu, pengajian rutin, terus penggalangan koin roti. Oh, oke. Berapa Bu yang ikut? 87. 87. Mantap. Ranting Banyuanyar kok. Ya. Apa gitu? Hari Wali. Saya pengen tahu kegiatannya apa. Lailatul Ijtima. Lailatul Ijtima berapa Ki yang ikut? 60 orang. 60 orang. Cocok. Lumayan. Kerajaan Lailatul Ijtima'nya ada? Ada. Berapa yang ikut? 20. Mantap. Dubolo. Ya di Bangkede sekali lumayan. Dubolo. Banyuanyar Tengah. Apa kegiatannya? Manakib setiap minggu kayak. Manakib. Oh iya. Iya manakib Syabdul Qadir Ustaz. Berapa yang ikut? 42. Pokoknya kalau sesuai dengan angka kecilnya mesti ada arisannya kan. Kemudian lekap curah hetu dulu. Lailatul Ijtima'ah mantap. Berapa yang ikut? Ini kalau curah itu
sendiri karena ada dari luar Curaretu ini sekitar 50. Kalau Curaretu no 40-an. oh hanya 10 tambahannya. Bayangin aku kan kirim bayangin. Selain itu ada mingguan. Enggak, yang atas nama bendera NU Ini itu istilah. iya itu. Kalau yang pengajian, yosinan, tahlilan itu tidak usah diberitahu kita, karena tanpa diurus NU jalan itu. Bahkan banyak pengurus NU yang nggak ikut yasinan. Sebenarnya lekap murbai apa kegiatannya? Istighosah. Siapa apa sih Noro? Ongguan Pak Polo. Pak Polo ini kan pakai kita apa kan? Gue berusaha untuk percaya. Berapa? 40. Lekap barat. Apa Pak kegiatannya? Lailatul Ijtimah. Sebulan sekali. Seminggu sekali. Hebat loh, seminggu sekali loh Pak. Lailatul. Yang ikut berapa? 36. Kayaknya memang harus ada arisannya. Paling tidak itu untuk pengikat. Lekap timur. Apa? Tok. Istighosah. Ya. Berapa yang ikut? Iya seluruh itu berapa? Pohon seluruh tak ikut. Ya perkiraan saja berapa? Iya berapa Pak? Berapa? 700. 200 ya sudah 200. Ibnu apa kegiatannya? Ibnu apa kegiatannya? Tadarus. Berapa yang ikut? 8. Ini laporan 8 tersenyum semua ya di Banyuanyar. Cocok daripada TikTok. Ansor, always mau ya Ansor ya. IPP, apa kegiatan IPP? Apa? Hah? Baca buku. Udah. Berapa yang ikut? 10. Iya sudah 10 aja, nggak usah ditambahin. Sudah, kita ini sudah keliling 39, apal sudah dengan gayanya. Pokoknya yang seleb mendengar. Hafal saya Pak. Ini totalnya 772. Luar biasa, ini satu desa yang sudah ikut kegiatan NU 772. Top. Penduduknya berapa Pak? Berapa? 9.000. Wes sudah gini misalnya 9.000 itu dengan anak kecil juga. Kalau yang tua-tua 7.000 Pak? 6.000, oke lah 6.000, kita hitung 6.000. Kita naikkan tadi itu yang ikut-ikut 1.000 lah, kan sudah 700. Ini konco dhewe wis tak tambah-tambah dhewe wis. Kalau kita hitung yang besar-besar itu 5.000, sementara yang tahu NU hanya 1.000, berarti ada 4.000 orang yang tidak tahu NU. Terus kalau ditanya besok sama Ki Hasyim Asy'ari, itu yang 4.000 siapa yang nemani? Coba. Ayo coba. Kalau ditanya misalnya, dan pasti ditanya oleh malaikat Pak, karena menjadi pengurus NU itu ada hisabnya.
siapa yang tertulis di SK itu akan ditanya pertanggungjawabannya. Mungkin merarin ke Bandung. Coba saya ingin tanya ya sekarang. Coba berdiri yang Ibnu dan IPP. Coba berdiri. Coba saya tanya. Berapa jumlah anak SMA yang sekolah di Banyuanyar? Nggak punya data kan sampean? Berapa jumlah anak SMP yang sekolah di Banyuanyar? Nggak punya data kan sampean? Coba. Apa jenengan tidak punya pikiran misalnya ngumpulkan guru-guru, ngumpulkan yang pandai-pandai matematika, kemudian bikin les untuk anak-anak kelas 6, bikin les untuk anak-anak kelas 3 SMP, nempat di rumahnya siapa yang ngadakan itu? Nggak bingung. Nggak usah, jenengan nggak usah kampungmu ini, nggak usah. Begitu jenengan yang menyelenggarakan, orang pasti lambat laun akan tahu apa Ibnu itu. Oh, Ibnu itu tukang ngeles siara SD. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena memang tugasnya seperti itu. Sama dengan Ansor, silakan duduk. Coba Ansor tadi 40. Ada lapangan sepak bola nggak di sini Pak? Nggak ada ya? Terus apa sini olahraganya? Kasti ada, kasti. Kalau memang misalnya anak-anak muda di Banyuanyar ini butuh klub olahraga, bikin atas nama Ansor. Sepak bola misalnya, apa Banyuanyar United lah. Karena jenengan Ansor ini bertugas mengenalkan NU kepada pemuda. Kalau yang diopeni yang sudah sarungan toh, ya jenengan tidak akan tambah, tidak akan tambah. Kalau yang sarungan itu diwatui jalan TV ke musola, aku nang musola. Kalau besok misalnya dimintai pertanggungjawaban yang nggak sarungan, yang tatoan, yang gitaran, yang rambutnya semiran, gimana? Kalau perlu bikin orkes, bikin orkes. Karena ini kalau di Madura, ini kan Maduraan. Kalau perlu bikin gambus, bikin gambus. Bikin gambus. Apa saja yang bisa untuk menarik. Pertama harus dibikin tertarik dulu. Caranya tertarik ya diladeni Pak. Ladinin kada pasti tertarik. Kalau ndak main perintah, asa, wah itu tuan orang asa, ya buruk tapi orang. Ladeni dulu, layani dulu, pasti akan tertarik. Ibu-ibu muslimat, saya tanya sekarang, yang pakai kudung dengan yang tidak pakai kudung di Banyuanyar ini banyak mana? Saya kodungan di sini, kodungan minyak kamar. Lebih banyak. Sekarang kalau yang nggak kudungan itu dimintakan pertanggungjawaban kepada muslimat bagaimana? Ya bikin menurut saya muslimat kegiatan yang di situ tidak yang mengikuti yang nggak pakai kudung, nggak apa-apa Bu. Coba ini tak kasih Arab jalan biar ratu pantas lagi ketua NU lah. Kan ayatnya kan ud'u ila sabili rabbika, ajak menuju Tuhanmu. Kalau dibikin contoh di sini, ajak naik bis, ajak naik bis, berarti yang diajak siapa? Siapa yang diajak? Siapa? Yang belum naik, yang belum naik. Kalau sudah di dalam bis ngapain sampai ngajak? Paham belum Bu? Begitu juga fataya. Saya minta akal itu Tuhan harus banyak, harus banyak. Orang tahu NU ini Pak di Wongsorejo itu, coba bayangkan. Di Wongsorejo itu kita ngadakan fotoan KTP KK, yang ikut ada sekitar 700.
Saya nyuruh tanya ke masing-masing, ada sekitar 10 ditanya secara acak, sana. Ibu tahu soal NU? Iya, NU itu tabungan. Yang salah, tidak ada yang salah, masih ada waktu untuk memperbaiki. Teman-teman ranting Lailatul Ijtimah, ayo harus banyak caranya, harus. NU ini kata PBNU tadi, andai tidak usah PBNU, tidak usah PW, tidak usah PC, pokok ranting jalan, Ahlus Sunnah wal Jamaah aman Pak. Atas nama PCNU matur nuwun kepada pengurus ranting semuanya, NU, Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, EPP, PCNU matur nuwun. Tanpa panjenengan NU gak akan ada apa-apanya Pak. Ini banyak guru TPG yang hadir. Terima kasih kepada guru-guru TPG, terima kasih kepada kiai-kiai musola, kiai-kiai langgeren, kiai-kiai masjid. Matur nuwun yang banyak. Matur nuwun yang banyak. Kenapa? Iya, sekarang NU di Banyuanyar ini masih ada panjenengan. Sekarang. Tapi 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, nasib NU Banyuanyar ini tergantung kepada anak-anak yang jenengan pulang sekarang itu. Iya, kalau semua nasibnya bisa mondok. Kalau nasibnya tidak bisa mondok, coba tahu NU dari mana? Ya harus paling tidak MI, wajib itu. Di sini ada MI-nya. Berapa? 1 MI? 1 MI apa? Apa? 1 MI Miftahul Jadid. Nomor 2 Darul Ulum. MI Darul Ulum mana kepala sekolahnya? Sini Pak. Sini. Berapa muridnya Pak? 87. Pokok sampean MI itu menempat di ranting mana? Bener. Lekap Timur, mana tadi ketua ranting Lekap Timur? Yang istiwosa itu tadi, gitu kan? 1. Kemudian MI Miftahul Jadid, mana kepala sekolahnya? Berapa Pak muridnya? 107. Saya minta semua anaknya pengurus NU, semua anaknya pengurus Muslimat, Fatayat, Ansor yang usianya usia sekolah dasar, saya minta semua sekolah di MI. Harus dimulai dari kita Pak. Kalau bukan kita, siapa yang akan menghidupi MI? Kalau SD ada yang ngurus, sudah negara itu tidak dapat diurus. Saya di mana-mana begini ini banyak diprotes orang. Tapi kan saya ketua NU, yang harus saya bawa kemana-mana ya MI, kecuali saya bupati. Baru saya bawa sekolah negeri. Ya kalau ingin saya kampanye SD, saya jadikan bupati dulu. Loh, kan iya Pak. Kalau saya sudah jadi bupati, ya saya kampanyakan SD, MI juga. Ya, kalau bukan kita, siapa yang menghidupi MI? Ayo. Iya, kalau anak kecil itu ditakdirkan mondok oleh Allah. Kalau tidak ditakdirkan mondok, tahu NU dari mana? Tahunya ya dari MI. Sudah, tidak usah ambuan joakwan Gus kepala sekolah gitu, sudah, tidak usah, selesai melihat orang itu. Ya kalau ingin kepala sekolah atau guru gurunya itu doa. Ya kalau ingin guru yang sempurna, kan Nabi sudah jadi guru. Tidak ada yang sempurna Pak. Sudah dilihat, kalau itu miliknya NU, ya sudah, kita fanatik miliknya NU itu.
jangan lihat orangnya sudah. Ketua ranting yang begitu, karena ketua rantingnya seperti itu teman-teman modelnya, ya sudah, nggak usah dilihat. Bagaimanapun dia membawa institusi NU, ambuin, pernah bisa kioreng ini ambuin. Kita melihat benderanya, sudah bis sekolah, nopo kondin NU. Anak gue di sekolah NU. Kuat udah macam sekolah Banyuwangi dan SPP 12 juta kuat udah terkadang tahu tak kuat kan dan anak dulu sekolah ranking sektor sekelas 6 mohon guna gengsi yang lega SD kan gak dilema. Nah saya minta sekolahan-sekolahan di sini komunikasi dengan ma'arifnya bagus, jalan terus komunikasinya dengan ma'arifnya terus begitu pun ini saya harap semua sekolah TK ada TK miliknya ma'arif ini miliknya siapa ini? Kalau ini bisa masuk ma'arif enggak Pak ya? Apa? Sudah pengajuan? Ya dipercepat Pak segera, masa habis Senin nggak bisa masuk ma'arif sampai ketua ma'arif ini ya sampean harus aktif Pak sebagai ketua ma'arif. Guru MI berapa di sampean? Pak Lurah mana ya? Pak Kades, guru MI di jenengan ada berapa? 9. Yang laki-laki 7. Sampean yang guru MI berapa? Yang laki-laki berapa? Yang laki-laki 5 sama 7 12. Mana Pak Kades ya? Sudah Pak Kades, nanti ada Pak Kades kalau soal nyangoni barang nggak usah sibuk Pak, ini Pak tenang ya Pak Kades. Ini saya minta guru MI nya kalau ngajar dasian ya, bisa enggak? Yang 7 itu 7 dan 5 berapa? 12. Tak belikan dasi ya, dipakai ya, oke? Pakai dasi ya, penting penampilan itu Pak. Guru MI Pak, enggak dong kancing akan ya Allah, kopiahnya itu gini Pak, kalau tugas jangan pakai kopiah putih Pak, pakai kopiah hitam. Bu Pak Jin kayak benyakan nih kawan ini tuh aji kabin pakai kesongkon sih. Kalau saya itu sejak jadi ketua Tanfidia Pak, nggak pernah sudah pakai kopiah putih. Bukan karena apa, karena Tanfidia ini bagian tempur Pak. Iya bener, kiainya cukup Kiai Surya itu sudah. Saya hilang kiainya sudah Pak, saya lepas kiainya. Kurang dorong mau berusaha di kiai cukup. Bongsuannya, mau berarti di kiai cukup syarat boleh. Tapi tidak begitu menjadi pengurus NU bagian Tanfidia, saya lepas. Saya mohon pakai dasi ya. Pak Kades, saya apa sampean yang beli dasinya ini? Saya minta semua pengurus NU di tingkatan ranting Banyuanyar, Muslimat, Fatayat, semua mendukung program desa. Karena nggak bisa Pak, latihan-latihan sendiri itu nggak bisa, dibantu. Walaupun dulu nggak ikut nyoblos, Kak Bobois kan gue di sini nurut nyoblos kan. Sudah selesai urusan pilkades, selesai urusan pilkades itu terakhir kapan? Sore di saat penghitungan selesai, segera kembali kepada takdir. Ya karena Pak Cirahman takdiraki menang, ya berarti Bu Cibarti menang. Masalahnya ini kepala desa Seraten namanya Dirahman, ini wakil saya ini Pak Cibarti dimenangkan oleh Allah, ya sudah berarti pemimpin Banyuanyar ya Pak Cibarti. Suka tidak suka oleh Allah diberi Pak Cibarti.
Selesai sudah pilkades, nggak usah. Wah ini ada kecurangan. Kalah lah tak usah jangan jambak, tidak perlu segera tengik. Bagaimana kalau di musola kan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dini ngrokona iman paneka parcaja ka takdir coba takdir bagus itu parcaja kabeh. Halang kan takdir coba dari Allah menang nih kita takdir bagus dari untuk takdir sebetulnya tapi itu kening abang TV pasti repot siapa dia takdir. Sama ini nanti pilkada, di pilkada nanti misalnya ada yang berbeda, ya sudah selesainya sore Pak. Tak usah teker masuk hati mempilihan nih. Wah kan itu jihad sih. Mau ada jihad beda bengkon. Jihad apa? Tidak usah, dia biasa dari pemimpin gitu aja sudah. Tidak usah dimasukkan ke hati, cukup ke leher. Sudah sampai sini saja selesai. Ya kalau sebelum pilihan itu ada pertarungan, ada pertemuan gelap, bodoh tim sukses, syariatnya kan. Memang kita ini di dunia syariat ya harus dilalui memang. Balapan, sendok-sendokan, rebuan piteng, syariatnya. Tapi hakikatnya semua sudah ada tulisan di langit siapa yang jadi bupati besok, siapa yang jadi kepala desa ya sekarang ini. Sudah ada tulisannya sendiri. Masa demo ke pangeran? Sudah selesai. Jadi sekali lagi dasinya ambil di Pak Lurah ya. Kapan? Senin. Loh mbak Jok ngiring sampean aja habis kapan? Begitu loh. Senin Pak mau habis Senin. Hah? Mira apa? Oh, jauh berapa benem ya kak? Ambian nih kak. Ini siapa? Guru-guru MI. Sambian kasih seragam semua. Dah apa? Merah semua. Dah apa? Pokoknya lagi. Tetapi Pak, ayo kita kerjasama dengan pemerintah tingkat desa itu yang baik. Jangan baru ketemu langsung ini Pak proposalnya jadi mau ketemu lah minta ngopi yang banyak, sering-sering ngopi dengan kepala desa, ajak pengurus ranting, sowan kepada kepala desa ini Kepala Lurah untuk pengurus ranting kenapa sih bisa tolong aki BNU, kenapa sih bisa tolong aki muslimat begitu. Kalau kita sudah membantu Pak Lurahnya tidak usah sampai surati Pak mikir dewe Pak pon mikir diri yang memben ketemuan kamu rokon Pak Pak ya memben ketemuan sini kemononon si kemarin MI nya misalnya kalau memang bagus MI nya Pak Zaki belum ke sana? Sudah lumayan MI nya. Nah misalnya ada perlu yang diservis urunan dulu Pak, urunan sudah kita ini kalau ngajukan proposal itu risikonya dua Pak, jadi nyaman minta Pak, risikonya orang minta itu dua, satu dikasih, risiko kedua tidak dikasih. Jadi harus sadar begitu. Jadi gumrak bedel kertas, wah ini kok mana sih? Ini gumrak kertas bendenah. Berubah. Sudah. Terakhir, PCNU ini kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Pertama, Ibrahimi. Kalau anak-anaknya jenengan pingin kuliah di Ibrahimi, maka daftar dulu di PCNU. Tidak bisa ke Ibrahimi dulu terus ke PCNU, tak bisa kan? Butuh ke PCNU kada cukup bawa surat keterangan ranting, surat keterangan MBC atau kumpulkan yang mau kuliah di Ibrahimi, titipkan ke Pak Hasim biar diantar ke PCNU di Banyuwangi.
di Jalan Ayani. Kalau pengen kuliah yang lain Stikom, kalau Ibrahimi itu potongan biayanya 50% SPP, kalau Stikom 40%. Tapi kalau ada tanda tangannya saya, mau tanda tangannya saya nggak bisa. Saya ini kan di atasnya bupati. Perasaannya dia angin Pak, itu perasaan baik. Pahamnya. Kemudian Ma'arif mengeluarkan kartu sehat kerjasama dengan rumah sakit. Kartu sehat apa manfaatnya? Kartu sehat ini hanya dimiliki oleh guru-guru Ma'arif. Kalau opname di rumah sakit NU, di Mangir sana rumah sakit NU, kalau di sini mungkin belum kalau di sini. Kalau di Mangir itu guru-guru tadi yang pegang kartu sehat menunjukkan kartu sehatnya, kan sudah punya BPJS kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Kalau itu guru Ma'arif langsung pindah pelayanannya ke VIP. Apa VIP? Apa ya VIP? Tidak betul kan ya. Wis pelayanan wis mewah. Nggak ngerti VIP. Pelayanan wis mewah tanpa menambah biaya. Kalau warga NU bagaimana? Yang sudah punya Kartanu, kalau sakit di rumah sakit NU opname, maka ada pengurangan 35% dengan menunjukkan Kartanu. Kamarnya rumah sakit, obatnya kalau obat bayar Pak. Kalau dipotong bisa bangkrut rumah sakit. Bagaimana warga NU yang tidak punya Kartanu? Cukup suratnya ketua ranting. Ketua ranting bikin surat keterangan, namanya siapa, laki perempuan sama, tanda tangani, disempel, diberikan ke keluarga pasien, ditunjukkan ke rumah sakit NU. Sama fungsinya dengan Kartanu. Nggak usah nggak punya mesin ketik, ganti mesin ketik. Tandi mesin ketik sudah pakai kertas folio, toles tangan biasa. Tadi kertas papir keras rokok nih. Si kebenaran biasa lentengan rokok, misal nih rokok kening. Kenapa kertas lagi sini kan? Telubang rokok kening. Saya penting pada tanda tangan ketua ranting, pada setempelah ranting. Lazisnunya ada di sini. Baru satu ranting. Ranting mana? Aja. Mana ketua Lazisnu ranting kerajaan? Begini Pak. Kalau di sini ngadakan tahlil akbar misalnya, orang pasti ini NU, ya benar. Kalau ngadakan istighosa, wiki mesti. Kalau membelikan seragamnya anak yatim, apa mesti NU? Belum tentu. Membelikan sepatunya anaknya fakir miskin untuk sekolah sepatunya, apa mesti NU? Belum tentu. Inilah fungsi Kartanu Pak. Lazisnu. Fungsinya di situ. Sudah biasa santunan yatim piatu biasa. Ya tapi kan bukan bendera Lazisnu. Nah, Fatayat tadi kan ada koin. Koin apa namanya? Nah, Lazisnunya merapat ke Fatayat Mas. Digabung. Ayo ini kapan ranting-rantingnya ini mau bikin? Sebulan ya? Jangan jenengan sudah cari itu yang muda-muda Ansor, Ibnu, campur Pak. Kalau Lazisnu, laki, bini, udah 3 pengurus Lazisnu boleh. Cari yang muda-muda. Jenengan sudah ngurus Lailatul Ijtimai itu saja bagian bosok gorengan.
Nah, lazisnunya kasihkan kepada fatayat muslimat, jadikan satu. Kalau perlu ada pelatihan madrasah amil, enak. Dari sinergi. Hah? Fatayat belum sinergi. Sinergi jadi satu, Bu. Jadi satu. Sudah, ego sektoral itu. Apa ego sektoral itu? Wah, ini muslimat ini nggak bisa yang lain. Oh, ini fatayat ini nggak bisa yang lain. Sudah selesai yang seperti itu. Jadi satu. Ego sektoralnya dihilangkan. Begitu juga dengan teman-teman NU. Saya minta sebulan ya, bisa ini sebulan ini bikin lazisnu ya. Oh ini 7 loh Pak, 7 ranting loh, bisa kan? Atas nama lazisnu. Ya kerajaan tok yang hidup ya. Yang lain, ayo Pak, ayo. Karena kalau NU hanya dikenalkan lewat istighosah, ya jumlahnya segitu cuma. Masih ada waktu ini. Gimana? Sanggup? Sebulan? Sanggup bikin lazisnu? Dibantulah Pak Lurah ini bentuk lazisnunya, kumpulan misalnya pertemuannya di sini, bentuk lazisnu di sini. Libatkan muslimat, fatayat, kepala dusun, RT, RW begitu. Sudah kerjasama yang baik dengan kepala desa, selesai Pak. Selesai. Kakaknya berapa Pak? Kakak 2.700 kakak. Misalnya 1.000 kakak itu ada jimpitan saja, 1.000 omplong misalnya, diambil tiap minggu. Apa yang tidak bisa diperbuat, pasti bisa diperbuat. Ayo, ayo. Tidak pengen ketemu Kiai Hasyim Asy'ari dengan keadaan gagah besok. Oh, ini tidak cukup kalau diamini toh ini, harus dipraktekkan. Sudah kalau lazisnunya hidup, sampean tak pakai wiridan, oh mati Pak. Pengguan ini pokok lazisnunya hidup. Mohon tidak ada lazisnunya, ke asare semalam wiri istighosah peng selekor. Tidak ada lazisnunya, bekrepot simanti. Ongguan ya, benih kok nako. Benih kok nako ongguan. Membiar menteromanti terus okiat. Terlalu lancar ke urus na ekonomi no. Segera dirikan lazisnu, segera dirikan lazisnu. Sebulan ge, sebulan ya. Ya kecuali saya minta bantuan, minta tolong Pak Colaki nong raung, jawaban insya Allah itu pantas. Kan repot mau tolong raung kan? Minta tolong Pak Colaki nong raung, insya Allah. Pantas. Mau berapa jadi lazisnu kan kalau mau kolor antum kan ketua ranting. Tiba atau endet, temoren mari bergerak. Nah, biar ada yang dipertanggungjawabkan besok sebagai pengurus. Saya kira itu. Ada MTS juga. MTS apa? Mana kepala sekolahnya? MTS Miftahul Jadid. Mana? Itu. Siapa namanya Mbak? Berapa muridnya? Hah? 30? Berarti itu sekelas 10 loh. Kalau anak MI itu sebagian saja sekolah di MTS itu Pak. Banyak. Hah? Mana SMP-nya? SMP apa? SMP apa? Bu, saya tidak ngomongkan miliknya negara, Bu. Itu di bawah Ma'arif juga? Belum? Masih belum? Mbak siapa sudah? Mbak Fikri, itu sudah masuk Ma'arif belum? Waduh, ya repot saya siap pidato Mbak Ma'arif. Kapan sampean bisa ke Ma'arif? Senin bersama dengan TK Surya Abadi ini. Senin ya. Tahu kan kantor Ma'arif kan? Mana? Bukan Banyuwangi Serono. Pak, sampean kok menang tuh ketua Ma'arif Pak?
kedaftaran guys, cuman yang turun kemarin katanya belum turun. Apanya? Ya belum turun apanya? Sudah masuk aja daftar, itu urusan administrasi menyusun, yang penting datang dulu ke kantor Ma'arif Pak. Oh ini kasih yang 35 itu 31 ya? Masa sampai tak ngenes Bu? Seragam dulu. Saya harap segera ke Ma'arif ya, segera ke Ma'arif, dikawal terus ya. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ulang setelah kita langsung saus. Mari, sambil rokokan. Acara itu enggak ngerokokan enggak pantas. Ayo rokokan. Rokoknya Dewi ya rokokan, monggo rokokan. Saya mau menyampaikan katanya dengan masalah pendidikan NU, khususnya yang ada di Banyuwangi, di Kalibaru secara umum dan khususnya di Banyuanyar. Tidak, Banyuanyar itu aja. Iya, Banyuanyar itu aja Pak. Terkait dengan masalah pendidikan yang ada di bawah pendidikan Ma'arif NU, lembaga pendidikan Ma'arif NU. Yang pertama adalah MI. Memang dari dua lembaga ini antara Darul Ulum dan Jadid, Miftahul Jadid, selisihnya tidak begitu jauh, cuman masih dibandingkan dengan MI yang lain seperti Nur Fatah tadi di Kalibaru Wetan maupun MI Nuris masih jauh. Beberapa persoalan yang kami ketahui setelah kami teliti, yang pertama adalah masyarakat pinggiran masih banyak yang secara ekonomi itu adalah menengah ke bawah. Sementara di SD itu banyak bantuan-bantuan berupa beasiswa yang full, yang 1 tahun 450. Banyak masyarakat yang memilih sana karena ketika sekolah di MI itu bantuannya tidak full karena keluar Kementerian Agama tidak full seperti itu. Yang pertama. Oke, langsung tak jawab ya. Kalau siswanya ada Pak, kalau hanya setahun 400 ribu kan, 450.000 itu mesti selesai di Kartano, di Lazisnu, pasti selesai. Karena pengalaman di ranting-ranting yang lain, desa yang lain luar biasa Lazisnu. Mari sudah Bismillah ini buku dong, kumrak gratis anak-anak saya tak mampu nang MI asal Lazisnunya dikelola dengan baik. Luas. Yang kedua katanya dengan masalah kesadaran. Kalau berbicara masalah kualitas mungkin memang PR kami untuk berbenah. Cuma kesadaran kalau berbicara NU, insya Allah Banyuanyar mayoritas NU. Tapi mohon maaf, jangankan dari masyarakat yang tidak masuk pengurus pun baik dari NBC, Ranting, masih banyak yang tidak menyokarakan, tidak suka anaknya disekolahkan di NU. Kalaupun tidak suka, tidak masalah menurut saya. Tapi yang paling penting, kalau memang tidak suka KMI silakan. Tapi kalau yang paling penting adalah jangan menghalangi ketika ada anak mau sekolah ini, jangan dihalangi. Silakan kalau tidak suka MI. Tapi rata-rata seperti itu. Menghasut, menghalangi untuk sekolah KMI itu rata-rata orang NU sendiri, dan ada pengurusnya juga. Mohon maaf saya sampaikan karena memang adalah tuntutan yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Apapun yang menjadi perintah, jangankan perintah, toko. Tadi sudah ada salah satu dawuh beliau untuk memberikan seragam kotak salah, seragam bidasi, dan boleh seragam bidasi. Nikah boleh toko teman orang, karena dari orang bawah itu kayak karting kepanjangan tangan dari BCU.
Jadi madrasah monggo juga diperhatikan untuk beberapa Sudah kegiatan. berapa kali ngopi dengan Pak Lurah ngomongkan NU? Malah di ngopi ya Bang, sering. Hah? Sering. Loh, iya kalau tidak ngomongkan MI, ngomongkan ranting, ngomongkan NU, Eki sering. masa? Memang beliau sempat ini. Bukan matur khusus. Belum lah, mesti gayanya begini mesti belum. Kalau gayanya begini mesti belum. Kan tidak sulit Pak Samdan sebagai kepala sekolah akan diajak guru-gurunya, sebagai kepala sekolah mana itu tadi akan diajak guru-gurunya. Nah, saya kalau teman-teman tadi saya sudah sampaikan soal bagaimana anak-anaknya masuk di MI juga berbenah, MI juga berbenah, pengurus ranting juga berbenah. Sudah tanpa melayani angel Pak. Sudah kalau pengen jadi orang yang diikut layani. Kalau tidak melayani angel sekarang Pak. Kalau mau keramat sekarang ini sulit bener. Kalau pengen keramat layani rakyat, layani warga itu. Insya Allah keramat. Namun macam keramat banyak. Oke, clear ya. Saya minta dengan full terus Mas. Saya kira sudah bagus ini untuk permulaan. Sudah bagus, MI dengan dapat segitu itu sudah bagus. Ini kan belum bergerak semua. Anak-anak Ansor tadi, saya minta bantuan MI ini minimal dicarikan satu anak yang ikut apa tadi itu? Sarwa apa tadi? Kegiatannya apa sudah? Sholawat. Saya minta setiap satu anggota Ansor carikan murid-murid ini minim 3 anak untuk murid baru, ya bisa kan? Bisa kan? Nah gitulah, bisa carikan, dibantu. Kasihan Pak guru-guru MI itu kalau dia dibantu, mereka harus ngajar, mereka kalau ada genteng bocor guruna, pagar rebu guruna. Ini ibu-ibu muslimat ini pernah nggak ngasih kopi ke guru MI misalnya? Sering dengan tempatnya. Ngasih kopi maksudnya iyo, apa itu bergiliran, seluruh gurunya dikasih kopi, kue. Kalau kita nggak bisa berjuang membantu dengan mengajar, ya dengan yang lain sama, pahalanya sama. Harus saya ini nggak mampu ngajar, mampunya saya itu nutupkan pintu gerbang MI, sama Pak, sama. Mari sebisanya. Clear? Paham deh? Ada lagi? Nah itu, mari ibu, itu suara ibu-ibu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama terkait dengan naungan yayasan. Untuk TK Surya Abadi memang dulu awal tahun 2016 kami sudah mengajukan untuk bisa bergabung di lembaga Ma'arif. Kami sudah dimintai dana juga, tapi sampai detik ini tidak minta ada apa? dana untuk pengajuan. Untuk pengajuan buat apa? Akte notaris, saya kira banyak. 2016. Oh, sebelum Pak Zaki. Iya. Saya kaget. Saya belum kenal Pak Zaki. Tidak boleh tarik dana, tidak boleh. Tak pecat sama saya kalau tarik dana. Tidak boleh. SK Ma'arif gratis semua. SK Ma'arif gratis semua. Bu, daftar lagi Bu. Daftar lagi, tidak usah dana. Cukup ya dana. Itu aja lah. Sampai tinggal datang ke Ma'arif ongkos. Duh, kan di sini ada kendaraan putih itu apa Pak? Obrenal desa itu yang saya pernah pinjam. Kan ada kan? Ya itu sudah angkot pakai itu, daftar ke Ma'arif, selesai daftar udah. Nggak pakai nada. Ternyata dulu pakai kami Gus. Nggak boleh. Tapi sampai detik ini tidak ada. Nggak boleh. Dan untuk kelanjutannya kami tidak berani karena lembaga kami di naungan desa, kemudian ijazah yang terpilih juga
dari PKK. Sepengetahuan saya, jangan mengganggu posisi miliknya. Sama kayak gini Bu, setiap sekolah Ma'arif itu berada di bawah naungan Ma'arif, juga berada di bawah Kemenak. Sama TK-nya jenengan yang asli itu berada di bawah naungan desa. Untuk urusan akidah ahli sunnah wal jamaahnya baru nyantolnya ke Ma'arif. Terminalnya sama, lewatnya yang lain-lain, nggak masalah. Jangan sampai dirubah, oh ini miliknya Ma'arif, jangan. Tetap miliknya desa, nyantol di Ma'arif. Oke? Clear? Clear? Nah, awas, nggak usah keluarin dana ya. Kalau mau keluarin dana jangan kemarin. Keluar, Gus. Wah, banyak itu. Insya Allah 700 ribu. Ya sudah, tak ganti wis 700.000 boleh kalau 700.000. Oh, kenangan sampean jaluk ganti. Tapi duwe aku lek kursi mono. Yang sareng hello minta kecil. Sudah nih Bu ya. Pertanyaan kedua, Gus. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua tentang rekrutmen fatayat ataupun muslimat, kami ada pertanyaan dari calon anggota yang mau kami rekrut itu. Pertanyaannya seperti ini. Makfiro loro fatayat muslimat mereka ya ujung-ujungnya ke partai sekali terus. Katanya apa? Jenengan harus mampu jelaskan bahwa NU ini bukan juz'un min ajza'i partai, bukan bagian dari partai politik. Perkara ada beberapa, ini kan penyebabnya kan beberapa orang yang aktif gitu saja. Jenengan itu Bu, menurut saya ini ya, menurut saya bikin orang tertarik dulu. Sudah tertarik aja untuk kegiatan, sudah sampai nggak usah ngomong kalau fatayat ini gini, kalau ini nggak usah, sudah bikin tertarik dulu. Nanti tak kerasa sendiri. Ya memang itu resiko kita. Ya kalau tidak ada yang sulit, mana ada perjuangan tidak sulit. Ya sudah. Tidak semua orang begitu kan? Paling tong 2, 3, 4, 5 kan tidak semua begitu, masih banyak. Terus saja Bu, terus saja yakinkan bahwa jenengan bukan bagian dari partai politik. Mohon perlu sampai menyambi Quran supaya benih partai yang tidak apa begitu ngelakuin dibudin partai politik langsung melakukan supaya begitu. Berani kan? Insya Allah. Iyalah, masa ditutup insya Allah bisa kan? Ya, wah gitulah, siap gitu. Ada lagi? Ya, perempuan lagi? Terkait dengan pendidikan yang ada di Banyuanyar, Gus, MTS Miftahul Jati, kenapa sampai saat ini di dalam merekrut murid itu cuma mencapai sekian, Gus? Ini realita di masyarakat Banyuanyar. Masyarakat Banyuanyar itu identik dengan pesantren, Gus. Banyak sekali masyarakat putra putri masyarakat Banyuanyar apabila lulus SD itu berangkat ke pesantren, Gus. Dan pesantrennya itu pesantren NU, Gus. Ada yang di Keridilan, bahkan itu ada yang di Jember. Misalnya ada anak 1000 yang ke pesantren, ada 900. Insya Allah kalau 700-nya itu ke pesantren. Nah, ya sudah, tidak apa-apa, 300 KMI gitu. Itu yang jadi kendala, Gus. Jadi bukan dihalang-halangi untuk masuk di MTS itu. MI, Gus. MI kebetulan untuk dengan luas desa Banyuanyar, MI itu yang ada di Dusun Lekap sama Jurantu, Gus. Yang belum sedangkan untuk Dusun Kerajaan itu tidak ada MI. Tidak ada. Karena akses jalan yang jauh dari sini mau ke Jurantu jauh, akhirnya dimasukkan ke sekolah SD, Gus. Kalau misalnya di kerajaan mau dirikan MI, monggo. Tidak apa-apa. Nanti izinnya kita yang urus.
Atau MI-nya yang harus ada antar jemputnya, ya kredit lah. Tosa, kredit tosa, cocok. Kalau memang karena urusan transportasi, urusan jauh, monggo. Kalau di kerajaan mau mendirikan, monggo. Musyawarah yang benar, diomongin yang benar, nanti kita bantu perizinannya. Pokoknya anulah, kita usahalah semaksimal mungkin semampu kita. Cocok. Ya kalau misalnya memang di sini saya paham bahwa di sini rata-rata mondok, tapi kan tak mungkin terus sama sekali. Misalnya ada anak 1000 yang mondok itu 999 pas garis seto kan enggak. Pasti ada yang tidak mondok. Nah, yang tidak mondok ini saja yang kita arahkan. Tentu saja teman-teman di MI, pembenahan terus menerus, perbaikan terus menerus, peningkatan mutu terus menerus, terus Pak. Kalau tidak menyesuaikan zaman sulit sekolahan itu. Jadi dua-duanya jalan. Teman-teman ranting bantu cari murid, MUI meningkatkan mutunya untuk murid-murid yang katanya di bawah standar kemiskinan, lazisnunya segera hidupkan. Insya Allah kalau bersama-sama tidak ada hal yang sulit kalau kita gotong bersama-sama. Nanti ini rantingnya mana lazisnu tadi? Nanti insya Allah semua ranting yang ada di Banyuanyar Gus. Di desa kami khususnya di ranting Banyuanyar Gus, rawan sampah, rawan sampah. Nah, akhir-akhir ini Gus, bahkan sampai saat ini masyarakat kami mendapat pelatihan dari UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Akhirnya kami terima aja Gus, karena kami butuh ilmunya. Usulan kami kepada PJNU, kenapa kok tidak dari universitas yang ada di bawah naungan Ma'arif untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk memanfaatkan sampah menjadi bahan bangunan. Itu aja Gus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim sudah ada yang begitu-begitu. Kapan hari itu yang ranting yang ada sampahnya, penanganan ranting? Masuk di dakwah sama PB. Bisa ya, nanti diberitahu nggih Ibrahimiyah dengan Lazisnu barusan Mas. Lazisnu ini kan badan otonomi. Apa? Badan otonom. Lembaga. Lembaga. Iya. Saya kira masuk di Pak. Jadi kalau Lazisnu ini lembaga Pak. Yang otonom itu Ansor, Muslimat, Fatayat, Pagar Nusa. Berarti yang harus membentuk ranting tubuh kekuasaan SK-nya ranting, tertib administrasinya SK-nya ranting. Nanti itu ini ada ketua Lazisnu, nanti jenengan setelah ini ngumpul sebentar, iya. Langsung itu sudah ada SOP-nya. Oh iya, makasih. Beres itu isinya pokoknya Pak. Pokok sampean mau kerja, kita kerja bersama-sama. Ya sudah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.